Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renita Putri Cahyani, NIM 0180518. Saya berasal dari program studi Politeknik Bosowa Perhotelan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen tata hidang, yaitu khususnya bagian room service. Ya, kita lanjut saja seperti terlihat pada slide presentasi di atas. Apa itu si room service? Room service merupakan salah satu bagian penting lainnya di lingkungan food and beverage service, yakni bagian ini juga menyelenggarakan penjualan makanan dan minuman. Namun demikian pelaksanaan kegiatannya berbeda dengan restoran. Jika pada restoran, orang yang membutuhkan makanan dan minuman serta pelayanannya akan langsung datang berkunjung ke restoran tersebut. Sedangkan pada room service sendiri, yaitu sistem pelayanannya terhadap tamu hotel yang mana makanan dan minumannya yang dipesan oleh tamu akan diantar dan dinikmati langsung di dalam kamar tamu. Selanjutnya, tujuan room service. Yang pertama, mengenal dan menyajikan makanan dan minuman di kamar hotel. Yang kedua, mulai dari pengambilan pesanan atau taking order. Yang ketiga, menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan di room service. Yang keempat, menyajikan makanan di kamar tamu tersebut. Yang kelima, mengambil kembali peralatan yang telah digunakan dari kamar tersebut atau biasa disebut dengan clear up peralatan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri room service sendiri, yaitu yang pertama, melayani tamu 24 jam setiap hari. Yang kedua itu melayani makan dan minum, mulai dari pelayanannya, kesopanannya, attitude-nya, semua akan dilayani dengan baik. Yang ketiga itu memesan makanan dan minuman melalui telepon atau door knob service, atau juga bisa melalui pemesanan door knob menu. Terus yang keempat itu mengantarkan makanan dan minuman dengan alat khusus. Contohnya bisa memakai tray atau baki, bisa memakai troli, bisa memakai guardian troli, atau bisa juga memakai meja lipat atau meja dorong. Yang kelima, memiliki menu spesial. Contohnya ada seperti promo-promo menu, contohnya menu tradisional food, atau menu Korea, atau menu English, atau menu American food, tergantung dari hotelnya tersebut. Peralatan yang digunakan di room service itu terbagi lagi. Yang pertama itu ada ruang kantor room service. Yang pertama itu ada telepon. Telepon itu biasanya digunakan oleh order taker untuk menerima telepon pada tamu yang memesan makanan atau minuman. Yang kedua ada timestamp, yaitu alat yang digunakan untuk mencatat jam berapa pemesanan makanan dan minuman tamu yang dikirim ke kamarnya nanti. Yang ketiga ada room rates, yaitu suatu rak di mana tercantum nomor-nomor kamar hotel secara teratur. Pada rak ini akan ditaruh nama-nama tamu yang menginap di hotel tersebut sesuai dengan nomor kamarnya. Yang keempat, kertas dan pulpen. Kertas dan pulpen ini digunakan untuk menulis data-data pribadi tamu dan jenis pesanan tamu yang akan diorder di room service. Yang terakhir itu bill. Bill itu total dari jumlah seluruh pemesanan tamu yang akan ditagihkan ke tamu tersebut. Yang kedua, fasilitas kamar tamu pada room service itu yang pertama ada telepon, ada pulpen, yang ketiga itu ada minibar, yang keempat itu ada door knob menu, yang kelima ada daftar menu. Selanjutnya operational room service. Yang pertama ada telepon, yang kedua ada sleep order, yang ketiga ada door knob menu, yang keempat ada daftar menu. Selanjutnya peralatan hidang. Yang pertama itu Jenniware yang terbuat dari keramik. Yang kedua ada tabel aksesoris seperti vase roller, tumpet holder, dan salt and pepper.
Yang kedua ada cover food untuk menutupi hidangan. Yang keempat itu ada baki atau tray. Yang selanjutnya ada tableware. Yang selanjutnya ada glassware. Yang selanjutnya ada meja dorong atau troli yang biasa digunakan di room service. Yang kelima ada plastic wrap. Yang kelima itu ada linen seperti napkin. Yang terakhir itu ada top teh coffee seperti coffee pot. Selanjutnya ada pun jenis-jenis penataan tray atau troli meliputi yang pertama itu dia disesuaikan dengan menu breakfast. Yang kedua itu dia bisa disesuaikan dengan menu lunch. Yang ketiga itu dia juga bisa menyesuaikan dengan menu dinner sesuai dengan jenis pesanan tamu dan menu-menu tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu standar setapan tray atau troli untuk menu breakfast. Biasanya di atas tray itu ditata sesuai standar setapan, ada main knife, ada main fork, ada side plate, ada tray cloth, ada side knife, ada water goblet, ada salt and pepper, ada folder napkin, ada teaspoon, ada flower vase, ada soup cup and saucer, ada teacup, ada sweetener, ada creamer, dan ada biasa itu kayak selai atau jam container, atau biasa itu seperti jam container atau selai yang biasa dihidangkan pada saat breakfast. Yang kedua, standar setapan yang digunakan pada tray pada menu lunch atau dinner. Yang pertama ada tray, yang kedua ada tray cloth, yang ketiga ada side knife, yang keempat ada water goblet, yang kelima ada folding napkin, yang keenam ada main knife, yang ketujuh ada set plate, yang kedelapan ada main fork, yang kesembilan ada vase flower, yang kesepuluh ada salt and pepper, dan dilengkapi dengan ticket holder. Untuk buku orderan biasanya dalam penulisan pemesanan itu dibuat dalam 3 rangkap. Yang pertama itu yang asli biasanya dikirim ke dapur atau bar. Biasanya kalau ke dapur itu untuk memesan makanan, dan kalau yang di bar itu biasa tamunya memesan minuman. Yang kedua itu rangkap kedua biasanya dikirim ke kasir untuk meminta bill dan uang kembaliannya kalau memang tamunya uangnya besar. Yang ketiga itu rangkap ketiga dikirim untuk waiter yang bersangkutan sebagai pengingat, contohnya waiter yang handle pada hari itu atau pada saat itu. Yang keempat itu penulisan pesanan untuk setiap outlet dibuat tersendiri, contohnya outlet room service dibuat sendiri, outlet bar dibuat sendiri, outlet ke dapur juga bisa dibuat sendiri, maupun yang mana. Yang selanjutnya itu ada room service menu. Jenis-jenis daftar menu yang umumnya ditempatkan di kamar itu yang pertama ada room service a la carte, yang kedua ada room service breakfast, yang ketiga ada door knob menu, yang keempat ada wine list. Selanjutnya pembahasannya yaitu untuk room service a la carte, yaitu daftar menu untuk makan siang dan makan malam yang memuat berbagai macam jenis makanan. Setiap jenis makanan sudah mempunyai harga sehingga tamu dapat menyusun sendiri menu yang disukainya dan berdasarkan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, untuk room service breakfast, yaitu daftar menu untuk makan pagi baik dalam bentuk a la carte breakfast maupun fixed menu breakfast, contohnya yang akan disesuaikan dengan jenis pesanan tamu pada saat dia breakfast tertentu. Yang ketiga selanjutnya yaitu door knob menu, yaitu merupakan lembaran pemesanan untuk makan pagi bagi para tamu kamar yang ingin memesan lebih awal serta cepat. Yang keempat itu ada wine list, yaitu di samping daftar makanan dan minuman, di kamar juga perlu disediakan wine list, yaitu daftar minuman anggur
yang dapat disajikan room service ke kamar. Contohnya kalau seumpamanya tamunya memesan minuman beralkohol seperti bir bintang, bisa disediakan. Yang selanjutnya yaitu tahapan pelayanan melalui telepon. Tahapan pelayanan melalui telepon ini biasa yang berperan penting itu order taker sebelum dia langsung ke waitersnya. Di sini order taker sendiri berperan penting dalam menangani atau menghandle langsung tamu melalui telepon yang ingin memesan makanan melalui kamar. Adapun tahapan pelayanan melalui telepon, yang pertama itu menerima telepon dari tamu, di mana kegiatan awal saat proses taking order di room service minimal telepon berdering 3 kali dan diawali dengan greeting, contohnya selamat siang, selamat pagi, selamat sore atau selamat malam, dan bisa juga memakai bahasa Inggris dan diawali dengan ucapan ada yang bisa kami bantu, atau juga bisa memakai seperti contoh good morning, room service, can I help you. Dia tuh diucapkan pertama greeting, mengucapkan selamat pagi, baru tuh sebut nama departemennya, yang terakhir itu sebut apa yang dia mau dibantukan, contohnya ada yang bisa kami bantu Bu, ada yang bisa kami bantu Pak. Terus yang selanjutnya yang kedua, mencatat pesanan tamu, di mana kegiatan ini dilakukan setelah order taker menerima telepon. Kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang order taker adalah menguasai room service menu. Dalam menguasai room service menu harus mempelajari dulu sebelumnya. Di sini order taker langsung menjelaskan menu-menu apa saja atau menu-menu spesial apa saja yang ada di room service atau yang bisa dijual. Selain itu, order taker harus dapat menjelaskan kepada tamu antara lain mengenai berapa lama makanan tersebut harus dimasak dan informasi yang lebih akurat seperti berapa lama pelayanannya. Setelah itu, informasi mengenai menu spesial hari ini, contohnya ada apa saja menunya yang bisa ditawarkan, dan minuman juga bisa juga termasuk. Dalam kegiatan ini yang juga dicatat tentang pesanan yang tidak biasa dimakan oleh tamu. Contohnya dia mempunyai request sendiri atau permintaan sendiri pada makanan tersebut. Ya bila mana dia itu mungkin tidak suka yang pedas, tidak suka yang manis, tidak suka yang agak mentah sedikit, dan pendapat-pendapat lainnya. Yang keempat, mengulangi pesanan tamu, di mana kegiatan ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan saat proses pemesanan tamu. Contohnya dengan membacakan kembali pesanan tamu secara rinci, mulai dari main course sampai dessert, dan biasanya juga kalau dia hanya memesan makanan dan minuman, dibacakan secara langsung saja makanan apa yang dipesan dan minuman apa yang dipesan. Yang ketiga, selanjutnya mengucapkan terima kasih, di mana kegiatan ini dilakukan saat petugas order taker selesai menerima telepon. Selanjutnya menyiapkan peralatan room service, di mana setelah semua pesanan tamu ditulis di order pad, kegiatan berikutnya adalah mendistribusikan pesanan ke dapur. Kemudian waiter menyiapkan segala peralatan hidang yang dibutuhkan. Jika pesanan hanya 1-2 porsi, bisa menggunakan tray saja, dan jika pesanan melebihi 2 porsi harus menggunakan troli yang disediakan di room service atau di back office. Selanjutnya menata tray atau troli. Dalam kegiatan menata tray atau troli dilakukan setelah semua hidangan selesai dibuat di dapur. Prinsip penataannya ditata secara seimbang atau tidak berat sebelah. Dalam sebelum pemegangan tray harus dialasi dulu dengan tray cloth atau biasa juga memakai cotton cloth, agar dalam proses membawanya tidak akan tergelincir.
Penyajian makanan dan minuman yang dihidangkan sesuai dengan standar yang ada. Sebelum dikirim ke kamar tamu, harus diberi penutup atau cover, agar makanan dalam perjalanan menuju kamar tetap terjaga kebersihannya dan suhu makanannya. Beberapa hotel pengantaran makanan ke kamar tamu ada yang menggunakan troli, yang biasa dilengkapi dengan alat pemanas dan alat pendingin hidangan. Selanjutnya, mengirimkan pesanan atau delivery ke kamar. Prosedur mengirimkan pesanan diawali dengan mengetuk pintu kamar 3 kali dengan mengucapkan sesuai dengan standar yang ditentukan, yaitu room service, room service, room service. Setelah mendapatkan jawaban dari kamar tersebut, waiter meminta persetujuan tamu di mana hidangan bisa diletakkan, dengan menyebutkan kembali bahwa waiter membawa makanan dan minuman yang dipesan tamu tersebut. Selanjutnya, melaksanakan tagihan atau bill. Setelah meletakkan pesanan tamu, waiter menyerahkan tagihan atau bill ke tamu tersebut. Jika tamu akan membayar cash, waiter segera memproses tagihan ke kasir dan segera kembali ke kamar untuk menyerahkan bukti pembayaran. Selanjutnya, mengemasi peralatan atau clear up. Setelah tamu selesai makan, waiter harus mengambil peralatan yang telah selesai digunakan, atau biasa waiter melakukan cek floor pada setiap lantai koridor. Selanjutnya, menyimpan kembali peralatan di office. Setelah semua peralatan digunakan dan dicuci oleh bagian steward, kemudian diletakkan pada gudang room service sesuai dengan standar. Kemudian diatur kembali dengan rapi. Selanjutnya, tahapan pelayanan melalui door knob menu. Yang pertama, cara pengisian door knob menu. Door knob menu sudah disediakan di room boy di kamar tamu, dan tamu mengisi door knob menu pada malam hari. Yang pertama, yaitu yang diisi hidangan apa yang diinginkan. Yang kedua, banyaknya hidangan yang dipesan. Yang ketiga, tanggal pemesanan juga jangan lupa dicantumkan beserta dengan jamnya. Yang kelima, nomor kamar. Yang keenam itu tanda tangan tamu disertakan. Selanjutnya, yang kedua, cara pengumpulan door knob menu. Untuk pengumpulan door knob menu tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, petugas berkeliling di setiap floor setiap 1 jam sekali. Yang kedua, mengambil door knob menu yang tergantung di depan pintu tamu dan mencocokkan nomor kamar yang tertera serta diperlihatkan waktu pengiriman orderan tersebut. Yang ketiga, pengumpulan door knob menu di room service sesuai dengan waktu yang di-delivery. Selanjutnya, yang keempat, menyalin order yang tertulis pada door knob menu ke dalam captain order dengan teknik triple cat check system atau sistem pemeriksaan 3 rangkap. Selanjutnya, yang kelima, mempersiapkan peralatan yang sesuai dengan order tersebut atau setapan. Pastikan peralatan yang digunakan bersih, termasuk tray atau troli yang digunakan. Selanjutnya, jabatan dalam room service. Yang pertama ada room service manager, yang kedua ada room service captain, yang ketiga ada room service order taker, yang keempat ada room service waiters. Room service manager bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya operasional secara keseluruhan demi keberhasilan fungsi room service. Room service captain bertugas atau bertanggung jawab menyediakan segala sesuatu untuk pelayanan room service serta mengawasi persiapan dan pelayanan yang dilaksanakan, serta bertugas sebagai quality control dengan memeriksa ketepatan dan mutu pemesanan sebelum diantar ke kamar tamu. Room service order taker bertanggung jawab
dalam menerima dan mencatat pesanan makanan dan minuman tamu, terutama melalui telepon, serta berfungsi sebagai alat penghubung dan pemberi keterangan kepada tamu mengenai segala sesuatu tentang makanan dan minuman yang dipesannya. Selanjutnya, room service waiter bertugas untuk menyiapkan segala peralatan dan keperluan untuk menyajikan hidangan serta menyiapkan nampan atau baki dan troli yang akan digunakan dalam mengantarkan pesanan makanan kepada tamu. Demikianlah hasil presentasi video saya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Bye bye.